Surabaya 20 Mei 2024. Wan wengi windu senunggal winuwus bineka tunggal ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Kutipan yang diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 sesudah Masehi, peninggalan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit ini, pada akhirnya sampai sekarang dijadikan semboyan bangsa Indonesia yang masuk dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. 17.000 pulau di Indonesia telah menjadi rumah bagi berbagai komunitas agama. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat melihat berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan dengan damai. Meskipun berbeda keyakinan, umat beragama di Indonesia saling menghormati dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial. Setiap agama memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi, berkat semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai perpecahan. Keberagaman umat beragama di Indonesia tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan yang memperkaya kultur dan memperkuat kesatuan dalam keberagaman. Hari ini, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita bersama-sama mengenal lebih jauh pandangan tentang toleransi nasionalisme beragama dari sudut pandang keenam agama resmi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sejarah berdirinya Masjid Al-Akbar Surabaya, terinspirasi dari keadaan di Jakarta. Ya. Pak Tri Sutrisno waktu itu sebagai wakil presiden, wali kotanya Surabaya saat itu adalah Cak Narto. Oke. Bapak Sunarto Sumoprawiro. Beliau dipanggil oleh Pak Tri, kalau bisa Surabaya itu mempunyai masjid ikonik seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ada Istiqlal, kemudian ada katedral ya di sebelahnya. Nah, Surabaya kalau bisa juga punya seperti itu. Toh di Surabaya sudah punya Tugu Pahlawan. Kalau di Jakarta ada Tugu Monas. Maka berangkat dari semangat itulah akhirnya Cak Narto sebagai wali kota Surabaya mencari lahan untuk berdirinya masjid. Awalnya di Cito, tapi karena kurang besar akhirnya mencari lahan lagi. Ketemulah di desa Jambangan ini, ya kecamatan di desa Pagesangan, kecamatan Jambangan. Akhirnya dari sinilah peletakan batu pertama pada tanggal 4 Agustus 1995. Kemudian peletakan batu pertama oleh Pak Tri Sutrisno. Saat itu gubernurnya adalah Pak Basofi, wali kotanya Cak Narto. Bangunan ini sebenarnya direncanakan cepat selesai, tetapi tahun 98 karena ada krisis sempat terhenti. Sehingga selesai tahun 2000. Nah, saat itu pada 10 November tahun 2000 masjid ini diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekaligus memberi nama Al-Akbar. Awalnya Masjid Agung Surabaya, Masjid Agung Surabaya. Karena di setiap kabupaten kota itu ada Masjid Agung, biar tidak sama maka kata Agung dibahasa Arabkan menjadi Akbar. Maka menjadi Masjid Al-Akbar Surabaya. Akhirnya alhamdulillah di Surabaya, khususnya umumnya di Jawa Timur, kita punya masjid kebanggaan, yaitu Masjid Al-Akbar Surabaya, yang berdirinya berdampingan dengan gereja Katolik yang ada di sebelah itu. Inilah awal dari berdirinya Masjid Al-Akbar Surabaya.
Shalom, salam damai sejahtera semuanya. Baiklah, secara singkat sejarah berdirinya gereja ini, tentu kita bicara gereja bukan masalah bangunan sebenarnya ya. Ini terlebih menggambarkan persekutuan orang percaya. Pada diawali tahun 1815, itu seorang sending Johannes Emde itu memulai perkumpulan orang percaya. Dari situ berkembang kemudian dari kelompok PA bersama itu pada tahun 1843 itu ada 35 yang dibaptis di Surabaya. Kemudian berkembang kemudian di tahun ke-9 itu terjadi baptis lagi 21 orang. Dan 5 diantaranya itu adalah orang asli Surabaya. Dan baptisan pertama itu dilakukan di Gedung Internasio di Jembatan Merah. Dari situ perjalanan kemudian orang percaya terus berkembang menjadi banyak, berpindah-pindah tempat, dan ini menjadi sebuah persekutuan Gereja Protestan Surabaya. Pada tahun 1861 itu mencapai 50 lebih, dan itu bertempat di tempat ibadahnya di Polak Wonorejo. Berpindah-pindah kemudian pindah di wilayah Gubeng ini, dan pada tahun 1918 kita menerima Renslak dari pemerintah Surabaya untuk mendapatkan tempat di sini, dan tahun 1924 kita membangun gedung gereja di sini. Dan persekutuan sudah dimulai jauh-jauh sebelumnya. Itu yang terjadi di tempat ini. Secara singkatnya ya, jadi gini, untuk bangunan gereja ini adalah bangunan kedua. Jadi bangunan pertama itu ada di Jalan Cendrawasih sama Merak. Itu dibangun 1822 pada saat itu. 78 tahun pemakaian ke gereja yang pertama. Karena sekecil dulu, akhirnya dipindah ke Jalan Kepanjen. Jalan Kepanjen ini adalah gereja ini dibangun di atas rawa-rawa. Nah, ini dibangun tahun 1899, diresmikan tanggal 5 Agustus 1900. Pakai nama Belanda. Nama awal gereja bangunan pertama itu adalah Maria Geboorte. Nah, pindah ke Jalan Kepanjen, ini namanya jadi Onselivor Geboorte. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, dibuatlah dengan bahasa Indonesia, yaitu Kelahiran Santa Perawan Maria Surabaya. Nah, hingga sampai sekarang masih digunakan dan masih aktif. Sejarah singkatnya dan lain sebagainya, gereja ini pernah kebakaran di tahun 1945, di mana menewaskan Jenderal Malabi di Jembatan Merah. Jadi gereja sempat dibakar oleh warga setempat, supaya tidak dijadikan basis perlindungan tentara pada saat itu. Nah, next tahun 1950, kita renovasi yang pertama. Jadi tanpa menara, dan kacanya putih polos. Baru 1960 kita renovasi, kacanya ke bentuk semula, yaitu ada mosaik-mosaiknya atau semacam gambar relief itu. Nah, baru 1996 kita renovasi menaranya seperti bentuk semula. Nah, setelah itu baru 1998 gereja ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Wali Kota Surabaya pada saat itu. Hingga sekarang gereja hanya renovasi di bagian interiornya saja, karena gereja masuk tipe A, yaitu tidak boleh dirubah bentuknya. Itu secara singkatnya dari gereja. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan Bujana. Saya sampaikan sejarah Pura Segara ini didirikan pada tahun 1980
oleh senior-senior kami yang kebetulan berdinas di TNI Angkatan Laut. Jadi berdasarkan izin pembangunan nomor B/15/04/20 tanggal 15 Januari 1980. Dalam perjalanan waktu pada tahun 1981, tepatnya tanggal 17 Juli, pura ini diresmikan oleh Pangdam 4 Bapak Laksamana Madya TNI Gatot Suwardi. Kemudian pada tahun 1986 dibangun tempat pendidikan siswa anak-anak kami yang kebetulan bersekolah di sekolah-sekolah yang kebetulan tidak mendapat suatu pelajaran agama Hindu. Di sini didirikan suatu tempat untuk mendidik anak-anak kami, ini namanya Pasraman Saraswati sebagaimana bisa dilihat di sana ya. Berdasarkan bantuan Presiden nomor SKP Presiden nomor 154/B/1986. Kemudian pada tahun 1993 pura ini mengalami suatu perluasan berdasarkan izin dari Mabes Pak ya, TNI Angkatan Laut, demikian ya. Ini kemudian pada tahun 1995 dibangunlah gedung penyimpanan dan balai gong yang kebetulan berada di Madya Mandala. Oleh karena pura kita ini dibagi 3 zona seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu Utama Mandala, Madya Mandala, dan Dista Mandala. Pembagian itu berdasarkan kesucian daripada masing-masing wilayah gitu. Di mana wilayah yang paling suci adalah di Utama Mandala gitu ya. Kemudian pembangunan selanjutnya oleh karena sebagaimana diketahui banyak umat kita yang melakukan suatu kegiatan di pura ini untuk memberikan satu konsumsi, kemudian dibangunlah suatu dapur, kalau bahasa Balinya dapur ya, namanya pewargan seperti yang terlihat di depan kami ini ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2000 pembangunan Wancilan Agung Dewa Ruci, di mana tempat ini adalah tempat kita umat bertemu ataupun kegiatan-kegiatan silaturahmi antar umat maupun bersama umat lain gitu ya. Sebagai contoh yang sekarang ini sedang diadakan oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia cabang Bulak ya. Ini untuk melinggihkan ataupun mensucikan daripada pura ini, pada tahun 2002 dilakukan suatu kegiatan upacara yang bernama Ngentek Linggih ya. Pada tahun 2013 untuk pembangunan selanjutnya itu dilakukan peresmian daripada Wantilan ini 2013 gitu. Selanjutnya pada tahun 2015 ada suatu penambahan akses jalan. Mungkin nanti bisa dilihat itu bernama Jalan Nyomantoyo yang dari sebelah utara Pak ya. Sebelah utara itu yang menuju ke sini. Itu juga difasilitasi oleh TNI Angkatan Laut ya. Pembangunan selanjutnya pembangunan akses jalan yang tadi saya sebutkan yang diberi nama Jalan Inyomantoyo ya. Pembangunan selanjutnya pada tahun 2018 itu dibangun suatu candi yang diberi nama Candi Apit Curang yang bernama Sri Kili Suci Jagatnata. Yang lokasinya itu yang di Jalan Nyomantoyo, begitu masuk ke Jalan Nyomantoyo ada itu Candi Apit Curang ya. Pembangunan selanjutnya itu pada tahun 2020 adalah pembangunan Gapura Majapahit ya. Ini yang di situ Pak ya, yang paling depan ya, yaitu. Terus yang terakhir pembangunan ini yang disebut pembangunan Balai Tajuk Panjang ya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembangunan ataupun sejarah daripada pembangunan pura ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.
Wihara Dhamma Jaya ini itu dari perjuangan saya di tahun sekitar tahun 85. Itu saya ikut kegiatan di wihara lain, lalu saya mendirikan sosial kematian Karuna. Dari sana saya mendapat dukungan, dapat dana, saya kontrak di Jalan Pucang Adi untuk tempat puja bakti kegiatan agama. Dan karena itu awalnya saya mulai dari 4 orang. Kebetulan tahun 86 saya diminta menjadi guru agama Buddha di SMA Trisila, maka murid-murid saya bisa saya arahkan ke Pucang Adi itu. Di sana kontrak 2 tahun, terus dia bisa melanjutkan. Terpaksa saya pinjam murid saya punya rumah. Di depan tuh ada seperti gerasi, saya pinjam kegiatan sementara. Di sana saya mengadakan kegiatan dengan murid-murid saya itu kurang lebih hampir 1 tahun. Selanjutnya donatur saya, sponsor saya ini tergugah. Saya mendapat kontrakan di Jalan Hamzah Pansuri, nomor 12 kalau tidak salah. Di Hamzah Pansuri itu tahun sekitar 89. Saya ada kegiatan gitu, sudah mulai kebaktian, hari Minggu ada kebaktian, tapi warga sana tidak setuju. Karena sana tidak ada umat agama Buddha. Dan mereka tidak menerima, tidak setuju tempat rumah sana jadikan tempat ibadah. Akhirnya tahun 91, saya berpikir mencari tempat pinjam di Jalan Genteng Sayangan, di daerah Keras Kampung, itu tempat ibadah. Genteng Sayangan Sanggar Suci. Sana saya pinjam untuk murid-murid saya ada kegiatan tiap Jumat malam. Di sana hanya tiap Jumat malam saya mimpin baca doa parita, baca latihan baca parita. Di sana kurang lebih 91, hampir 1 tahun lebih. Lalu saya dapat kontrakan lagi di Jalan di Jalan Tulungagung, daerah Dupak sana. Di sana sekitar tahun 92, awal dikontrak di sana. Dari sanalah saya mulai agak mapan, maksudnya menetap. Jadi dari 92 sampai di sana tahun 2000. Nah, tahun 97 itu saya sudah mulai beli tanah di sini, mengadakan peletakan batu pertama membangun wihara ini. Beli tanah di sini. Itu dibantu umat-umat aja. Itu tahun 97 mulai peletakan batu pertama, dan karena Krismon 98 kita terstop. Mulai 99 kita mulai bangun. Tahun 2000 akhir-akhir mulai digunakan. Meski tapi apa adanya, tidak semegah ini selengkap ini. Belum jadi semua. Hanya depan ini itu pun lantai belum dicop, tapi kita pakai karena kontrak sana sudah selesai tahun 2000. Di sinilah tahun 2000 kita mulai pindah. Tahun 2001 masuk patung yang besar itu dari Thai. Nah, situ terus berkembang sampai hari ini. Salam kebajikan, Weda Dongkiat. Pada awalnya Kelenteng Bunbyo ini berdiri dari tahun 1883. Pada waktu itu bernama Bunjiangsu, yang letaknya persis ada di belakang kelenteng ini. Pada waktu itu tempat saat Bunbyo sekarang ini adalah rumah penduduk. Karena dipandang bahwa kelenteng Bunjiangsu itu berada di belakang rumah penduduk dan masuk di dalam kampung, sehingga dipandang sebuah kelenteng kurang representatif. Sebaiknya sebuah kelenteng berdiri persis berada di pinggir jalan Kapasan. Maka tahun 1903 dibangunlah sebuah kelenteng dari Bunjiangsu maju ke depan. Selesai tahun 1906 dan diresmikan tahun 1907.
dan sampai saat ini bernama Bunbyo. Bunbyo sendiri mempunyai arti kata bun, yaitu sastra. Byo itu adalah kuil atau kelenteng. Nama Bunbyo itu dalam dialektikal Hokkien. Dalam dialektikal Mandarin adalah Wenmyo. Dari tahun 1907 sejak diresmikan sampai dengan sekarang tidak ada perubahan apa-apa. Kita sebagai pelanjut hanya melestarikan, merawat, dan memeliharanya. Saya rasa karena Al-Akbar ini sebagai masjid nasional ya, maka sudah sewajarnya Masjid Al-Akbar ini menjadi tempat jujukan dari tamu-tamu negara, para konsulat negara asing, para duta besar. Mereka itu berkunjung di Al-Akbar sekaligus membawa banyak para pelajar ya yang ingin mengetahui tentang Masjid Al-Akbar Surabaya. Maka sudah tentu banyak dari kalangan yang bukan hanya orang Islam, ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Kristen maupun Katolik yang berkunjung di Al-Akbar Surabaya. Bahkan di sekitar tahun 2008-2010 itu di Al-Akbar sering kedatangan tamu dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Ya, jadi banyak dari tokoh-tokoh agama lain, ada Hindu, ada Buddha, bahkan para romo, para pendeta juga berkunjung ke Al-Akbar. Ya, untuk pengalaman bekerja sama dengan agama lain kita lakukan. Kebetulan kami sudah lama bekerja sama dengan teman-teman GP Ansor. Sampai hari ini pun masih terus terjalin melalui kerjasama, kemudian melakukan kegiatan bakti sosial bersama itu sudah kita mulai. Demikian juga kita berkunjung ke tempat-tempat rumah ibadah mereka untuk mempererat hubungan. Jadi bukan untuk belajar tentang pengajaran iman atau doktrin, dogma, kita tidak membawa hal tersebut, tapi terlebih hubungan secara bersama, secara manusia, sesama manusia, sesama ciptaan, kita saling belajar menghargai di hal tersebut. Itu yang selama ini kita lakukan sampai hari ini. Dan itu perlu kita pupuk terus sampai dengan generasi-generasi penerus. Kalau antar agama di gereja ini, kita kan ada semacam organisasi. Nah, organisasi itu yang selalu berkeliling ke rumah-rumah ibadat selain gereja Katolik, termasuk di masjid, di kelenteng dan sebagainya. Kita ada setiap bulan pasti ada kunjungan, dan mereka juga terkadang datang ke gereja ini untuk istilahnya bersilaturahmi atau mengenal budaya masing-masing, semacam keagamaan dari setiap antar umat beragama itu sendiri. Kita ada organisasinya itu. Kemudian pengalaman yang kita alami di Pura Segara ini sebagai kita kan umat minoritas yang Surabaya, bagaimana kita bisa menjaga keberagaman ini? Pertama, menerima kunjungan dari semua wilayah ataupun kelompok umur yang ingin mengenal Pura Segara secara lebih dekat, baik dari TK, SMP, SMA, kuliah, termasuk juga warga kita yang ada di rantau dari Sumatera, dari Bali datang ke sini berkunjung untuk mengetahui kondisi real yang ada di Surabaya. Yang kedua, kita juga melaksanakan kerjasama dengan wilayah setempat, baik itu kerja bakti, kemudian ada kegiatan pawai seni ogoh-ogoh. Setiap tahunnya kita mengundang, baik itu pemerintah maupun warga sekitar untuk kita libatkan
sehingga mereka merasa semakin dekat dengan kita, dengan keberadaan kita di sini, dan itu juga kita akan layani apa yang mereka ingin ketahui seperti. Kita mendirikan satu perkumpulan, forum, beda tapi mesra. Nah, beda tapi mesra berjalan bagus. Jadi pernah ada kegiatan di belakang. Waktu ada acara Arabi Halal, ya berkau serondeng apa main lagu-lagu Islam, silakan kita kumpul. Saya tambahkan mungkin ya, tahun lalu kita ada acara kegiatan Kampung Modernisasi Beragama. Di sini kita mengadakan rapat ya. Jadi dari khusus kampung yang di sini itu mengadakan rapat. Jadi yang dipimpin sama oleh kecamatan ya, kecamatan Samikerep, itu kita kumpul di sini. Di sini juga kita mengadakan seperti pawai. Jadi ada pawai dari beberapa macam agama, dari agama Muslim, kemudian ada agama Semua. Buddha, Kristen, ada agama Kristen, Katolik. Nah, kita pawai, kita meetingnya di sini. Jadi kita pawai dari ujung sana, kita lewatin ke jalan kita yang di depan jalan ini. Jadi itu juga menjadikan satu kampung modernisasi beragama yang cukup bagus di sini. Seperti itu. Kegiatan antar agama, kebetulan sekali saya adalah salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dari Perwakilan Agama Konghucu, yang mana Forum Kerukunan Umat Beragama itu terdiri dari 17 anggota. Salah satunya adalah saya. Selain itu kan dari perwakilan agama-agama, ada dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Interaksi tempat ibadah ini dengan orang di luar agama Konghucu sangat baik sekali terjalin. Contoh yang sangat sederhana, kita mempunyai satu tim barongsai dan reong ya, yang mana anggotanya itu terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Jadi di situ kita menjalin satu kerjasama dengan anggota yang berbagai suku, ada Tionghoanya, ada Jawanya, ya kan? Mungkin ada Maduranya. Kemudian kita juga punya program yang melibatkan seluruh masyarakat di sini dalam aksi sosial, misalnya pembagian sembako yang kita selenggarakan setiap tahun, yang mana kita membagikan sembako tanpa memandang suku, ras, dan agama untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar tempat ibadah ini. Saya rasa menumbuhkan rasa nasionalisme itu diawali dari pendidikan sejak dini ya. Dari kelompok bermain, dari TK ya, dari pendidikan dasar itu dikenalkan dan ditunjukkan realita dan fakta bahwa bangsa ini bisa berdiri tegak karena memang dibangun dari para tokoh-tokoh yang memang dulu beragama berbeda, dari suku dan bangsa dan agama yang berbeda. Ini harus dikenalkan. Dari para pejuang bangsa ini bukan hanya dari kalangan umat Islam. Ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari suku, berbagai macam suku yang menjadikan negara ini besar. Ini juga harus diberikan penyadaran kepada anak didik kita. Saya rasa dari pendidikan dasar sudah harus dikenalkan bahwa negara kita memang beragam. Ya, saya kira cukup jelas ya. Di Indonesia itu bersyukur kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus terus dipupuk. Pluralisme generasi muda, karena tidak mungkin kita akan hidup sendiri, itu membutuhkan orang lain.
Dan di Indonesia itu ada berbagai macam suku, berbagai macam agama dan sebagainya. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Bahkan berdirinya Indonesia pun itu bukan karena salah satu dari kepercayaan atau salah satu dari bangsa ini, tapi semuanya bersatu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Demikian itu yang harus kita pupuk para generasi muda, hubungan kerjasama antar agama, antar umat, bahkan tidak melihat latar belakang, terlebih secara manusia sesama ciptaan itu yang harus terus dijaga sampai kapanpun saya kira. Itu yang harus dilakukan para generasi. Ya, terkait untuk menjaga nasionalisme dalam keberagaman agama. Nah, kita menanamkan sejak dini. Jadi kita mengajarkan anak-anak mulai dari kecil, yaitu sekolah minggu. Nah, kita ajak mereka untuk berkunjung ke rumah ibadat. Hingga sampai beranjak dewasa. Kalau di sini singkatannya anak muda, orang muda Katolik. Nah, kita sering mengadakan kegiatan untuk mengajak dari kaum antar anak-anak muda yang lain untuk berkumpul dan semacam kayak kalau di sini kalau orang Surabaya bilangnya cangkruan. Nah, dari cangkruan ini kita semacam berdiskusi tentang bagaimana kegiatan dari antar umat beragama yang ada dan lain sebagainya. Nah, kita di sini pesan dan kesan dari saya untuk anak-anak muda, jangan malu untuk bersahabat dengan siapa saja atau pemeluk agama lain apa saja. Kita semua sama di mata Tuhan. Nah, pesan nasionalisme yaitu saling menjaga kerukunan, saling bersosialisasi dan bersilaturahmi ke agama-agama lain. Itu sih. Untuk menjaga keberagaman, kita memang selalu menjaga toleransi. Jadi kita di sini adalah berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, kemudian adat istiadat yang berbeda. Bagaimana kita bisa menjaga, kemudian menyadari adanya perbedaan itu, sehingga kita ada di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan dasar kita juga di sini memiliki nilai-nilai agama seperti yang diajarkan dalam konsep Trihita Karana, bagaimana menjaga keharmonisan dengan Sang Pencipta yang disebut dengan Parahyangan, menjaga keharmonisan dengan umat manusia itu yang disebut Pawongan, dan menjaga keharmonisan dengan alam itu yang disebut dengan Palemahan. Jadi dasar-dasar itulah yang kita jadikan sebagai pegangan untuk menjaga keberagaman itu, menjaga toleransi dan menjaga kerukunan umat yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Makanya generasi muda, agama Buddha punya prinsip hidup ini maju mundur, senang susah, berhasil gagal, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Maka sebelum itu, sebelum kita mau mengerti orang lain, mengertilah diri sendiri. Tapi jangan mengharap di dunia ini orang lain mengerti kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Banyak orang kecewa karena tidak bisa dimengerti. Yang penting kita yang mengerti orang itu bisa. Melalui jalur pendidikan, kita punya TK Playgroup. Jadi kebangsaan itu harus dibangun melalui proses pendidikan. Kemudian juga melalui proses umum seperti adanya ceramah agama yang mana kita diajarkan untuk saling hormat menghormati antar umat beragama. Karena di tempat ini mau tidak mau kita terlibat dengan berbagai orang, berbagai suku yang juga berlainan agama. Jadi itu kita lakukan setiap kali. Artinya kita sebagai
bangsa Indonesia ini harus saling menghargai sehingga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini tetap bisa terjaga. Untuk generasi muda, jadikanlah kamu sebagai pelopor di dalam berjerih payah untuk sama-sama membaktikan diri, ya, membangun bangsa negara Indonesia ke depannya lebih baik dan lebih maju lagi. Dengan melalui berbagai macam cara, berbagai apa yang dia bisa untuk berprestasi baik di lokal maupun di luar negeri. Mari kita wujudkan harmonisasi keberagaman yang ada di Indonesia. Mari kita wujudkan harmonisasi keberagaman agama di Indonesia. Mari kita wujudkan harmonisasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Mari bersama-sama mewujudkan harmonisasi keberagaman beragama di Indonesia. Mari kita wujudkan harmonisasi keberagaman agama di Indonesia. Mari kita wujudkan harmonisasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Keberagaman umat beragama adalah cerminan indah dari pluralitas Indonesia. Setiap agama memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah dan merayakan kepercayaannya tanpa takut diskriminasi. Hari Kebangkitan Nasional merupakan sebuah momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai pergerakan nasional. Melalui perayaan Hari Kebangkitan Nasional dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita sama-sama mengunggah kesadaran nasionalisme kita dan menjunjung tinggi semangat toleransi serta kerjasama antar etnis dan agama. Kebangkitan nasional di era digital sekarang ini bukan hanya tentang sejarah dan mengenang jasa pahlawan, tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan tersebut dalam pendidikan dan peningkatan literasi sosial, serta membuat suatu inovasi dan solusi untuk bisa ikut ambil peran dalam hidup bernegara, memperkuat kesatuan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan memelihara semangat Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan sumber kekuatan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.